apa yang terjadi ternyata anti klimaks, tidak sesuai dengan teori-teori yang ada. Makanya kayak Gus Dur itu di luar nalar. Fenomena itu tidak akan kita temui pada makam pemimpin-pemimpin negeri ini, atau mungkin pemimpin-pemimpin yang ada di dunia sekalipun. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mungkin kamu membenci sesuatu padahal itulah yang baik bagimu, dan mungkin kamu suka pada sesuatu padahal bahaya bagimu, dan Allah yang mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Memang kadang-kadang dalam kehidupan di dunia ini yang terjadi tidak sesuai dengan teori-teori yang kita pelajari. Kadang-kadang apa yang kita sangkakan itu baik ternyata mempunyai akibat yang kurang baik atau bahkan tidak baik sama sekali. Apa yang kita sangkakan itu kurang baik ternyata mempunyai akibat yang baik dan mungkin sangat baik sekali. Dan itulah merupakan misteri dalam kehidupan yang ada di dunia ini. Oleh karena itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah lebih tahu dan kita lebih tidak tahu. Hanya kita punya anggapan bahwa kesuksesan dalam kehidupan di dunia ini adalah ketika kita menjadi penguasa. Penguasa bisa jadi raja, presiden, jadi ketua dalam sebuah wilayah, dalam perkumpulan, dalam komunitas. Itu memang dalam bayangan itu terlihat sangat keren dan hebat, karena kita membayangkan seorang raja ketika setiap dia melangkahkan kaki pasti banyak orang yang menghargai dan menghormati, dan juga banyak sanjungan maupun pujian yang diberikan kepadanya dari bawahannya atau dari orang yang dipimpinnya atau dari rakyatnya. Itu bayangan kita, tapi ternyata hukum itu tidak berlaku bagi Tuhan. Dengan segala kehendaknya kita bisa melihat apa yang terjadi ternyata anti klimaks, tidak sesuai dengan teori-teori yang ada. Makanya kayak Gus Dur itu di luar nalar. Ketika dia jadi presiden, itu kan banyak cercaan, banyak hinaan, banyak cacian, sehingga dirinya diperlakukan tidak sesuai dengan selayaknya sebagai seorang pimpinan. Ketika beliau akan dilengsarkan sebagai presiden, maka dalam bayangan pemikiran kita, orang-orang Gus Durian, orang-orang yang begitu mencintainya, yang begitu mengaguminya, pasti akan mempunyai bayangan-bayangan ada sesuatu yang terburuk yang akan menimpa beliau ketika beliau tidak jadi presiden. Ternyata kan kebalikannya.
justru malah namanya begitu bercahaya. Orang banyak mengeluh-elukan, sanjungan dan pujian juga disematkan ketika beliau sudah tidak jadi presiden, apalagi ketika wafat. Makamnya pun tidak pernah sepi dari kunjungan orang. Dan saya rasa fenomena itu tidak akan kita temui pada makam pemimpin-pemimpin negeri ini, atau mungkin pemimpin-pemimpin yang ada di dunia sekalipun. Jadi itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketika mempunyai kehendak, tak ada satupun yang bisa menghalanginya. Mungkin ketika mau dilengsarkan, ada sebuah kerisauan, sebuah kepanikan dalam bayangan Gus Durian. Orang-orang yang mencintai beliau, orang yang berkhidmat kepada beliau, ada sebuah ketakutan jangan-jangan nanti ketika sudah tidak menjabat lagi jadi presiden akan lebih dihinakan lagi. Orang jadi presiden aja masih dihina, apalagi jadi orang biasa. Itu mungkin terbersit dalam bayangan-bayangan seperti itu. Nah, ternyata Allah mempunyai kehendak lain, Allah mempunyai maksud lain. Karena Allah memberikan anugerah kepada Gus Dur ini, namanya lebih besar ketimbang nama jabatan presiden. Makanya ketika beliau sudah tidak menjabat lagi, bukan kehinaan yang didapatkan, malah kemuliaan yang didapatkannya. Inilah semakin menunjukkan kepada kita, membukakan mata kita bahwa janganlah kita terlalu sotoy, sok tahu, karena Allah lebih tahu dari kita. Makanya ketika berdoa itu kan memasrahkan diri. Ya, jadi kita harus tawakal saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempunyai keyakinan menerima apa yang diberikan, karena apapun yang diberikan Allah kepada kita adalah merupakan takdir yang terbaik yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita. Karena Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan, sementara kita yang kita tahu hanyalah yang kita inginkan. Sebagaimana kemarin dijelaskan tentang sawabikul himam la tahriku umurul aqdar, bahwa kekuatan hima-hima tidak akan mampu mengoyak tirai takdir. Makanya kemudian kita diarahkan untuk arif nafsaka, istirahatkanlah dirimu dari tadbir. Jadi beristirahat dalam pengaturan-pengaturan, karena dalam dunia ini ada zat yang maha mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lebih tahu dari diri kita semua. Makanya kata Gus Dur, dalam setiap hal apapun yang menimpa, apapun yang terjadi, beliau selalu bilang, gitu aja kok repot. Karena apa? Karena ada yang maha mengatur dan Allah lebih tahu, sementara kita lebih tidak tahu.